selain dari nilai dan juga selain dari nilai dan juga hasil ujian UAS UTS ini, kita juga mengambil hasil dari sertifikasi tersebut. Apakah Anda sudah lulus sertifikasi atau tidak, gitu. Nah, untuk sertifikasinya bisa dicoba-coba sendiri dulu. Kemudian kalau misalkan besok memang masih belum, minggu depan memang masih belum lulus, kemudian harap digenjot lagi. Jadi maksimal itu di pertemuan ke-15 atau di UAS itu sudah harus pada lulus semua. Soalnya nanti akan disetor ke universitas untuk dicek, karena ini mata kuliah universitas ya, akan dicek tingkat keberhasilan dari perkuliahan ini. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang clustering dan klasifikasi. Apa sih clustering dan klasifikasi? Klasifikasi kalau bahasanya kan kalian pasti sudah mengerti dari pembahasannya bahwa klasifikasi itu membagi pembagian berdasarkan kelas-kelasnya. Kalau clustering itu dibagi berdasarkan kelompok-kelompok kriteria tertentu. Nah, nanti apa sih bedanya? Bedanya clustering sama klasifikasi. Nah, clustering itu dia dipisahkan, dipaketkan sendiri-sendiri supaya bisa dikerjakan pada kelas-kelas tertentu. Kalau di klasifikasi itu diberikan pelabelan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengolah data dan juga mengambil makna dari data tersebut. Kalau kita kan masih berkutat dengan teks. Jadi yang kita olah dan kita ambil maknanya itu ya teksnya tersebut. Kemudian untuk klasifikasi teks sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah pembelian label atau pembelian teks. Kalau kemarin kan kalian sudah disuruh untuk melakukan pisah kata, kemudian dalam satu kalimat itu kalian disuruh melakukan pembersihan, retweet-nya dihilangkan, kemudian ad-nya dihilangkan, kemudian kalau ada link HTTPS atau HTTP itu juga dihilangkan, kemudian icon dihilangkan. Itu semua fungsinya apa? Fungsinya untuk mengambil kata-kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Nah, mengambil kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut untuk apa? Untuk dapat dimaknai arti dan juga meaning dari kata-kata tersebut, gitu ya. Kemudian klasifikasi ini dapat digunakan untuk mengatur, mensusun, mengkategorikan tidak hanya dalam teks saja sebenarnya, bisa dalam gambar, bisa dalam berbagai macam data yang lain. Nah, kalau untuk dalam teks itu klasifikasi dan juga pengaturan dan juga mengkategorikan itu seperti apa? Misalkan kita kategorikan ada artikel baru dan artikel lama. Kemudian kita bisa sorting atau kita bisa ringkas, kita bagi berdasarkan topik-topiknya. Kemudian bisa juga kita lihat bisa menyebutkan sebuah merek tertentu, bisa menyebutkan sebuah aktivitas tertentu, kegiatan politik tertentu. Nah, itu semuanya bisa berdasarkan sentimennya atau apa yang ingin Anda dasari. Gitu. Kalau kemarin kan kalian sudah saya coba sedikit ya, singgung sedikit tentang perkuliahan, tentang baik, buruk, negatif dan positif dari komentar yang kemarin kuisnya itu juga adalah salah satu dari klasifikasi. Jadi kalau misalkan kalian kemarin sudah mampu memisahkan kata itu menjadi kata yang bersih sendiri-sendiri, kemudian Anda sudah bisa mampu melihat berapa kali munculnya, itu sudah dianggap benar. Kemudian bagaimana sih klasifikasi itu dapat bekerja saat
Anda mempunyai data sekian banyak, bagaimana cara melakukan pengklasifikasian data tersebut? Nah, klasifikasi itu dapat dilakukan dua cara. Cara pertama itu Anda lakukan dengan cara manual, yang kedua dengan cara otomatis. Nah, klasifikasi tadi kan pelabelan, melakukan pengecekan terhadap data yang ada. Jadi kalau misalkan datanya banyak, misalkan 100, 1000 gitu, masih bisa kita lakukan pelabelan secara manual. Tetapi yang susah, yang akan menjadi kesusahan atau kesulitan saat datanya itu berjumlah ratusan ribu, puluhan ribu, kemudian jutaan, itu akan membuat Anda tidak mungkin melakukan pelabelan secara manual. Pelabelan manual itu nanti akan menyebabkan percuma, jadi memakan waktu dan juga biaya yang jauh lebih banyak. Gitu. Kemudian manual itu gimana sih maksudnya manual? Maksudnya manual itu adalah mengedepankan kemampuan kalian dalam pemahaman, dalam menafsirkan sebuah kata-kata. Jadi sesuai dengan pemahaman dan juga logika manusia tersebut, kalian bagaimana cara mengkategorikannya. Kemudian memang sih hasilnya jauh lebih dapat mengetahui maknanya, kemudian secara detail bisa tahu arti makna masing-masingnya, kemudian secara tepat tahu memang benar, oh ini artinya memasak ya, memang melakukan pekerjaan untuk membuat makanan agar bisa dimakan manusia. Nah, tetapi itu otomatis akan membutuhkan biaya yang mahal karena waktu untuk memahami dan mengkategorikannya itu kan otomatis membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, menerapkan pembelajaran mesin. Nah, biasanya itu otomatis itu biasanya digunakan saat datanya berjumlah banyak atau memang semua kegiatan sudah digantikan oleh robot ataupun mesin. Contohnya saat Anda melakukan itu yang gampang saja. Saat Anda gabut ya, Anda pernah nggak sih install aplikasi SimSimi? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah kan? Pernah. Itu aplikasi itu gimana sih sistemnya? Jadinya semacam chat itu loh, Bu. Kita ibaratnya kita ngajak ngobrol gitu, apa gimana nanyain kabar atau apa, nanti dibalas Bu sama simi-siminya itu, Bu. Iya. Oke. Berarti kan itu kayak Anda gabut, nggak punya teman untuk ngechat, kemudian nggak ada teman untuk ngobrol, kalian install SimSimi, kemudian kalian cari teman, kalian curhat di sana, dibales sih kan sama Simi. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, itu juga salah satu NLP atau pemrosesan bahasa alami. Nah, di sana juga dia itu melakukan, Anda kan ngeteksnya itu kan banyak ya, dalam satu kalimat itu kan ngeteksnya banyak. Nah, dalam ngeteksnya itu si mesin ini diajari bagaimana kalau misalkan ada kata-kata seperti ini, bagaimana kata-kata tersebut bisa dikembalikan atau bisa dijawab senatural mungkin, seakan-akan itu manusia yang menjawab. Gitu. Jadi nanti akhirnya kalian itu diharapkan mampu melakukan pengkategorian. Misalkan nih, dalam sebuah daerah seberapa banyak sih sentimen negatif terhadap Pak Jokowi, misalkan, atau dalam berapa daerah berapa sih sentimen positif terhadap Pak Ma'ruf Amin, atau yang sekarang lagi ngetren itu seberapa besar sih orang respect terhadap Omicron gitu, respect terhadap kejadian Omicron itu seberapa besar, wilayahnya di mana saja.
Itu hasil akhirnya seperti itu diharapkannya. Nah, jadi teksnya ini jadi diharapkan Anda mampu membuat sebuah data mining yang dapat mengolah dan juga dapat memaknai dari data teks yang ada. Jadi kalian sudah paham ya gimana maksudnya dari pengolahan data teks ini. Ya diharapkan ya kayak gitu, kalian bisa membuat sebuah mesin yang mampu memberikan pengetahuan terhadap atau informasi terhadap penggunanya. Nah, Simi sendiri pada awal-awalnya itu kan sebenarnya banyak banget yang loss dari jawabannya dia, misalkan kata-kata slang, kata-kata alay gitu kan. Si Simi kadang masih nggak ngerti gitu, terus nanti dia minta apakah Anda mau membuat pembelajaran baru gitu kan, ada nggak? Ada kan? Jadi Anda bisa mengajari siminya gitu kan. Nah, mempelajari siminya itu adalah memasukkan ke knowledge base atau basis pengetahuan ke robotnya itu atau ke siminya itu, agar esok-esok jika ada orang yang memberikan pertanyaan yang sama, otomatis simi bisa menjawab. Jadi nggak bodoh-bodoh amat lagi gitu. Oke, kemudian berikutnya yang berikutnya ini, nah untuk klasifikasi dengan mesin ataupun dengan apa namanya secara otomatis ini kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada rule based system, yang kedua ada machine learning based system, kemudian yang ketiga ada hybrid system. Kalau yang rule based itu kita masukkan rule-nya, kita masukkan aturannya, kita masukkan bagaimana struktur penyusunan katanya. Jadi jika Anda memberikan pertanyaan, kemudian dari sistem tersebut dibaca tuh rule base-nya, adalah dilihat SPOK-nya. Apakah dia termasuk dalam daftar subjek, apakah dia termasuk dalam daftar objek, apakah dia termasuk dalam daftar keterangan. Nah, nanti keterangan dibagi lagi, apakah keterangan waktu, benda, dan lain sebagainya. Kalau Indonesia seperti itu. Kalau bahasa Inggris rule based dalam pengerjaan atau penulisan teks berbahasa Inggris seperti apa? Nanti lebih rumit lagi tuh. Ada past tense, continuous tense, ada future, kemudian ada present perfect past tense. Nah, itu macam-macamnya itu kan banyak banget ya. Oke, saya silakan kalau mau ke toilet. Nah, dari berbagai rule itu kan, kalian udah belajar bahasa Inggris dari zaman SD, pasti udah khatam banget tuh ya bahasa Inggris. Jadi ada verb ing itu untuk saat ini, kemudian ada verb 3 itu untuk perfect tense, kemudian untuk lampau itu verb 2, untuk yang saat ini itu atau present itu kita pakai verb 1, kata dasar, kata kerja dasarnya. Nah, itu semua kan ada rule-rule-nya. Nah, rule-rule dari pembahasan atau penyusunan kalimat tersebut kita masukkan, kita tanamkan di dalam si mesin tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai rule-based system. Kemudian kalau machine learning itu kita tanamkan kemampuan, knowledge base, kemudian kita membuat si mesin itu dapat belajar secara apa namanya update diri terus. Jadi kalau machine learning sederhana tuh ya SIMI itu. Jadi Anda diberikan fasilitas untuk dapat membuat si SIMI itu belajar. Jadi dia tetap belajar dari pertanyaan Anda itu digunakan sebagai pembelajaran oleh si SIMI. Sedangkan untuk hybrid system adalah penggabungan antara rule based dengan machine learning. Jadi dengan pembelajaran tersebut dan aturan-aturannya itu akan menjadi jauh lebih mampu menghasilkan
jawaban yang jauh lebih sempurna, mendekati dengan jawaban manusia. Kemudian, nah cara untuk mengklasifikasi teks itu ada beberapa cara. Pertama itu Anda harus melakukan accuracy, kemudian Anda melakukan precision, kemudian recall, dan juga event score. Nah, accuracy itu apa? Accuracy itu adalah memprediksi taggingnya, mana yang. Jadi Anda harus bisa melakukan memprediksikan pembagian tagging dulu antara satu topik dengan topik yang lain, kemudian presentasinya seberapa banyak itu muncul, kemudian apakah benar atau tidak, kemudian abjadnya itu, penulisan abjadnya itu benar atau tidak. Kemudian precision itu adalah sebuah presentase yang mana jumlah total yang diprediksi untuk suatu teks tertentu itu sudah diketahui. Jadi nanti setelah topiknya itu sudah dipilih, ditentukan, kemudian Anda lihat seberapa banyak topik itu keluar dan seberapa banyak kemungkinan dari hal tersebut dapat dikelola. Kemudian recall itu adalah memprediksi kembali setelah Anda melakukan precision untuk tahu jumlahnya, kemudian Anda prediksi seberapa banyak sih yang menggunakannya untuk topik tertentu, sentimen tertentu, kemudian seberapa banyak lagi yang untuk sentimen A, kemudian seberapa banyak lagi untuk sentimen B. Kemudian setelah itu Anda lakukan rata-rata perhitungan terhadap perolehan nilai yang sudah didapat dari recall dan precision tersebut. Ini semuanya dihitung dalam bentuk teks ya, teks dalam bentuk presentase. Bukan berapa ribu kali jumlah yang sering muncul, tapi seberapa persen si data tersebut sering muncul, si data tersebut totalnya ada berapa, nah itu semuanya harus dalam bentuk presentase. Nah, contohnya sih penggunaan klasifikasi teks itu pertama memahami sentimen analisis terhadap media tertentu, terhadap audiens tertentu. Kemudian Anda juga bisa membagi, memecah si email Anda, apakah yang terhitung spam atau non spam. Kemudian Anda juga bisa memberikan pelabelan terhadap konsumen tertentu di dalam query sistem Anda. Misalkan Anda mau ngeblok NIK orang tertentu atau ngeblok nomor HP tertentu supaya tidak bisa akses atau tidak bisa memesan di perusahaan Anda, misalkan seperti itu, Anda bisa masukkan query, Anda bisa memberikan bahwa nomor ini tidak bisa dimasukkan ke dalam, tidak bisa mengakses sistem tersebut. Yang berikutnya adalah otomatis karena dia melakukan pelabelan, dia otomatis mengkategorikan berbagai artikel-artikel, berita-berita yang ada terhadap topik-topik yang sedang hits seperti itu. Nah, untuk clusteringnya sendiri, pembelajarannya itu kita harus tahu kita belajarnya di mana, kemudian pembelajaran seperti apa, kemudian kasusnya itu memang ada dan juga bisa dieksplor secara lebih dalam lagi. Kemudian harus ada hasil akhir yang Anda inginkan untuk membangun sistem tersebut atau untuk membangun pembelajaran tersebut. Jadi kalau misalkan Anda hanya menginputkan berbagai tidak difilter berdasarkan tema dan topik tertentu, tapi hanya main asal masuk, nah itu yang menyebabkan nanti pembelajarannya itu tidak fokus, terlalu banyak yang dipelajari, itu akan menyebabkan pembelajaran dari si
si knowledge base itu atau machine learning-nya itu tidak sempurna. Jadi dia terlalu banyak percambangannya. Kemudian machine learning itu nanti akan sangat digunakan dalam dunia kedepannya. Jadi Bu, kalau kita anak elektro ngapain sih belajar machine learning? Mau sangat perlu karena suatu saat tidak hanya suatu saat, sekarang semua lini kehidupan belajar menggunakan machine learning. Seperti saat Anda ingin membuat sebuah drone. Anda kan buatnya drone, terus buat pengukur ketinggian, kemudian membuat jika ada orang masuk di suatu ruangan, otomatis dia akan mengukur suhu orang tersebut, apakah dia panas atau tidak, menyesuaikan temperatur yang ada di dalam ruangan, seperti itu kan, pengaturan suhu secara otomatis dan lain sebagainya. Nah, itu semua sangat bisa, sangat sejalur dengan machine learning. Kenapa? Karena saat Anda mempelajari machine learning, Anda akan mempelajari data yang banyak. Nah, data yang banyak itu bisa memungkinkan Anda untuk membuat sebuah produk yang sesuai dengan pasaran yang ada. Jadi Anda tahu, misalkan riwayat dari si orang yang masuk di dalam ruangan tersebut, suhunya ada berapa saja. Kemudian rata-rata di jam-jam tertentu, apakah orang tersebut banyak orang, sepi, atau ramai, atau masih ada orang. Nah, itu otomatis suhunya akan berubah-ubah. Nah, itu kita juga gunakan machine learning gitu ya. Nah, sangat banyak, jadi tidak ada kerugian sekali Anda belajar ini. Kemudian di dalam kasus lain, jika dalam sebuah kasus atau sebuah masalah tersebut terdapat sebuah masalah yang tergantung tuh pada bagaimana penyelesaian masalahnya itu tergantung dari bagaimana kondisi lingkungan, kemudian kondisi data yang ada. Nah, itu kita butuh sebuah sirkulasi. Sirkulasi itu adalah sebuah sirkulasi yang mana sirkulasi tersebut dapat mampu membuat program ataupun alat Anda itu mempelajari. Jadi dia mampu selalu mempelajari dari lingkungan sekitar. Itu yang akan kita tanamkan dalam pembelajaran machine learning atau juga NLP, Natural Language Processing. Kemudian apa sih kalau selain dari pembuatan sensor suhu dan lain sebagainya, digunakan sebagai apa sih data-data tersebut atau machine learning itu? Apa sih fungsinya? Bisa juga difungsikan jika Anda membuat sebuah alat untuk memprediksi tuh, menganalisis penjualan di bulan-bulan apa saja sih penjualan yang paling laris, kemudian dari penjualan yang laris tersebut baju atau apa sih yang terjual paling banyak gitu. Kemudian recognize face and spoken speech. Jadi saat Anda berbicara, saat Anda melakukan pembicaraan seperti ini, otomatis langsung terdeteksi, oh ini yang berbicara si Amar, oh ini yang berbicara si Niko, oh ini yang berbicara si Ersa. Otomatis dalam setiap orang itu kan pasti mempunyai gaya bahasa sendiri-sendiri. Setiap orang pasti mempunyai logat berbicara sendiri-sendiri, kemudian susunan. Memang sih susunan bahasanya itu sama, tapi cara penyusunannya, cara pengomongannya, cara orang menggabungkan antara satu kata dengan kata yang lain itu mempunyai ciri khas tertentu, mempunyai keunikan tersendiri. Jadi seperti ini, gampangnya itu seperti ini. Saat Anda chattingan nih, kalian kan pasti udah pernah punya pacar ya? Siapa yang pernah punya pacar?
Siapa yang belum pernah punya pacar? Saya, Bu. Masa? Beneran? Beneran, Bu. TTM punya nggak? Apa, Bu? Punya TTM nggak? Oke lah, kalau nggak punya pacar, temen aja, temen. Saat Anda chattingan sama temen Anda, chattingan itu kan kita menghasilkan data juga tuh ya. Saat Anda chattingan, entah itu chattingan di WA atau di SMS gitu kan, Anda chattingan dengan teman Anda, dengan orang tua Anda, dengan sahabat Anda, dengan kekasih Anda, saat dia ngambek, otomatis kan susunan bahasanya berbeda. Kemudian saat dia excited, seneng gitu, otomatis susunan bahasanya berubah. Saat berganti orang, misalkan yang megang HP-nya orang lain, kemudian yang balesin teksnya itu orang lain, itu berarti kita juga harusnya bisa membedakan ya. Secara naluri manusia itu bisa otomatis secara secara cepat manusia pasti akan mampu membedakan orang yang sangat sering texting dengan manusia tersebut. Jadi misalkan ada perubahan orang nih, ganti orang yang ngechat, otomatis akan kerasa tuh bedanya. Kayak pernah kejadian pas saya sekolah di UGM itu kan, entah kalian pernah dengar atau enggak, di MIPA UGM itu ada anak mahasiswa S1 yang ditemukan meninggal di toilet kampus UGM. Pernah dengar? Mungkin nggak dengar ya. Pernah ditemukan meninggal di lantai 5 MIPA UGM. Nah, kan lantai 2-nya, lantai 4, lantai 5 itu kan lantai tertinggi tuh yang biasanya digunakan anak-anak S1 buat nge-lab gitu kan, buat lab atau ruang diskusi. Nah, lantai 4-nya tuh itu ruang kuliah saya, gedung kuliah saya, lantai kuliah saya tuh yang S2. Yang lantai 3-nya matematika, lantai 4-nya fisika, lantai 2-nya fisika, lantai 1-nya kimia. S2 tuh yang pasca. Nah, lantai 5-nya digunakan anak-anak S1, itu di gedung pasca tuh. Anak-anak S1 di lantai 5. Nah, saat itu kalau nggak salah hari Senin, si mahasiswa tersebut masuk kuliah seperti biasa, dia masuknya tuh pagi. Dia selalu berangkat pagi jam 6 gitu udah ke kampus, kemudian dia di kampus dulu, entah dia belajar atau apa gitu, pokoknya dia di kampus gitu kan. Nah, itu dia masuk ke toilet, kemudian di sana ada OB-nya yang sedang bersih-bersih. Entah gimana OB-nya kerasukan setan atau gimana, dia dibunuhlah sama OB-nya, diambil HP, diambil laptop, diambil motornya pada waktu sore harinya. Nah, setelah dia dibunuh itu, dia langsung dimasukkan ke kamar mandi, disimpan di kamar mandi. Gitu kan. Kemudian dia melakukan aktivitas seperti tidak ada kejanggalan apa-apa. Nah, kok bisa nggak ketahuan Bu, itu kok kan ditutup terus. Nah, ditulisin sama dia, toilet sedang rusak. Otomatis kalau ditulisan kayak gitu kan kita sebagai orang orang wajar ya udah, rusak ya wes gitu. Kita pakai yang sebelahnya. Nah, itu proses itu terjadi begitu saja. Setelah itu dia bawa HP, bawa komputer, semua barang-barangnya anak itu dibawa. Kemudian motornya itu pas sore hari maghrib itu dia dibawa si OB-nya itu dibawa, kemudian dibawa ke kosan atau ke kontrakannya si OB-nya itu. Otomatis teman-temannya kan nge-WA si korban, nge-WA, kemudian orang tuanya nge-WA 2-3 hari gitu, di WA-nya dibales gitu. Nah, orang tuanya itu kerasa anak itu tuh setiap hari ngehubungin orang tuanya,
kemudian teksnya itu kok berbeda dari yang selama ini dia sering ngechat sama orang tuanya curiga deh itu. Nah, kemudian laporlah polisi setelah 2 atau 3 hari, kemudian ditemukan mayatnya itu di lantai 5. Nah, dari cerita itu yang kita dapat apa? Yang kita dapat adalah manusia itu mampu membedakan jika sudah sering melakukan chatting ya. Dari kan kalau sudah melakukan chatting kan otomatis kalau dalam bahasa ilmiahnya kan otomatis sudah banyak pembelajaran yang didapat ya. Banyak pembelajaran yang didapat, kemudian bisa membedakan nih antara teman satu teman yang lain, bahasanya otomatis berbeda-beda. Nah, berarti manusia mampu melakukan pembedaan kayak gitu. Yang diharapkan dari machine learning juga mampu membedakan teks seperti itu. Gitu ya. Kemudian, nah, setelah itu, yang kedua, berarti Anda juga diharapkan mampu membedakan. Di sini kan Anda yang kedua recognize face and spoken speech. Jadi tidak hanya kalau membedakan muka kan gampang ya, cuma tinggal melihat struktur mukanya gitu kan. Tapi yang agak susah itu adalah spoken speech. Spoken speech itu adalah logat berbahasa, logat berbicara. Bagaimana Anda mampu menginisialisasi, merecognize atau mengenali gaya berbicara seseorang. Itu adalah fungsi dari machine learning. Di semester depan Anda diharapkan belajar itu. Kemudian mengoptimize kebiasaan robot agar robot itu dapat menggunakan resource yang minimum, kemudian dia bisa lebih tepat guna, jadi lebih manusiawi. Kemudian yang berikutnya adalah mengekstrak pengetahuan dari bioinformatik data. Itu. Kemudian, nah, yang saat ini sudah banyak ada kegunaan dari big data dan juga machine learning itu. Yang pertama, mobil atau pesawat. Yang pesawat sudah lama ya. Mode pilot gitu, mode penerbangan pilot. Mobil sekarang juga banyak mobil yang sudah cerdas itu, yang jika ada tiba-tiba nge-crash gitu, dia otomatis memperlambat, otomatis jika ada orang dia otomatis menghindar. Jadi dia dapat mengemudi sendiri di berbagai road dan juga di berbagai weather atau di berbagai cuaca. Kemudian yang gampang lagi adalah HP Anda itu, Anda di Google itu kan Anda sering muncul pemberitahuan rumah ke kantor, dari rumah ke kantor misalkan. Kalau saya dari rumah ke kantor itu di Google itu setiap jam 6, jam setengah 7 itu selalu memberikan notifikasi jalan yang Anda lalui lebih lambat 5 menit, lebih lambat 30 menit, lebih lambat 20 menit. Karena ada beberapa ini langsung dijelaskan, karena dia mengambil data dari seberapa sering sih saya dari rumah ke UTY, kan tiap hari rumah ke UTY ya. Nah, dari data tersebut diambil, ini kantor, ini rumah, kemudian jalan yang sering dilalui itu ini, kemudian diambil kesimpulan bahwa ini sering macet di jam-jam segini, kemudian jam-jam berapa sih yang nggak macet gitu kan. Sekarang pinter banget tuh si Google udah. Kemudian HP Anda sudah mampu mentranslatekan otomatis secara real time, kemudian memberikan penampakan dari berbagai tempat. Misalkan Anda ingin mau lihat ke Google Earth gitu ya. Anda lihat di Google Earth, Anda lihat di tempat di Afrika sana seperti apa, Anda bisa lihat loh sekarang. Kalau Anda pengen ke luar negeri gampang banget, Anda kangen sama Jogja, Anda lihat
Anda buka Google Earth, Anda lihat Jogja seperti apa, itu langsung real time loh. Nah, itu diambil dari apa? Itu diambil dari banyak data yang sudah dikumpulkan dari jutaan orang yang sudah memegang HP. Jadi sebenarnya HP itu sebagai pengumpul data yang bisa diolah seperti yang awal dulu saya bilang bahwa data-data kita kan ketumpukan data. Nah, bagaimana ketumpukan data yang sangat banyak ini bisa kita olah supaya kita bisa dapat informasi yang berguna. Gitu. Kemudian untuk machine learning kita akan belajar itu ada pembelajaran, karena tadi kita sudah membahas berkali-kali membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran itu ada supervised dan unsupervised. Nah, supervised itu seperti apa? Supervised itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan runtut, gitu ya. Ada pelatihannya, kemudian ada pelabelan terhadap kelasnya, kemudian ada himpunan-himpunannya, itu adalah supervised. Kemudian kalau unsupervised itu adalah pengklasifikasian yang mana dalam namanya juga apa namanya supervised dan unsupervised. Jadi kalau supervised itu Anda sudah teratur, kemudian sudah jelas, kemudian sudah bisa sudah bisa Anda kelola dengan jelas gitu. Kalau unsupervised dia tidak terlalu apa namanya bisa Anda harus mengelompokkan lagi, Anda harus membagi secara jadi lebih tidak teratur gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang supervise itu seperti saat Anda masuk rumah sakit, kemudian Anda dilabeli bahwa ini sakit A, B, C, kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya, kan kalau di rumah sakit itu ada kelas mawar, ada juga tulip, ada juga ini. Nah, itu sebenarnya dibagi berdasarkan jenis penyakitnya. Untuk anak-anak dikelompokkan ke anak-anak sendiri, di apa namanya dilahirkan sendiri. TBC di TBC nggak mungkin kan, TBC dicampur aduk gitu penyakitnya, nggak mungkin kan. Kemudian untuk yang sakit dan patah tulang, operasi ditempatkan sendiri seperti itu. Nah, bagaimana Anda dapat melakukan tugas dan juga algoritma mengetahui bahwa orang itu akan segera sembuh. Nah itu pembelajaran dari machine learning, dapat mengetahui sudah seberapa lama, terus tingkat progres kesembuhannya seperti apa, itu semua diambil datanya. Nah, kalau unsupervised itu contoh data latihnya itu belum ditetapkan kelasnya dari awal. Misalkan ya, data yang diberikan itu cuma deskripsi saja. Jadi dia langsung dikelompokkan secara alami, secara natural, kemudian langsung diterapkan secara tidak dikelompokkan secara saklek gitu. Nah, seberapa sih kemampuan pembelajarannya itu berhasil antara supervised dan juga unsupervised? Nah, ada berbeda tuh kesuksesan pengukurannya. Untuk menguji seberapa berhasilnya supervised learning, itu secara sederhana dapat dilakukan algoritma pengujian. Nah, kalau pada unsupervised itu harus diperiksa apakah contoh data yang diuji itu memiliki keteraturan yang sama, kemudian selinier, data trainingnya itu sama. Kalau misalkan supervised hanya dicek algoritmanya, kemudian algoritmanya apakah sudah sesuai dengan klasifikasinya, ya sudah, itu berarti apa namanya sudah sukses. Kemudian kalau unsupervised tidak hanya lihat algoritma saja, kami juga harus ngecek datanya apakah sudah teratur, apakah sudah memiliki keteraturan yang sama. Kemudian apakah sudah ada data trainingnya atau belum. Nah, untuk supervised sendiri ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pembelajaran supervised learning. Ada linear discriminant analysis, kemudian near-snare book atau KNN, jaringan saraf
jaringan saraf virtual backpropagation atau propagasi balik, JST backpropagation, kemudian voting feature, interval 5, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk unsupervised itu karena namanya juga unsupervised ya, jadi tidak bisa tidak teratur, tidak terkondisikan dengan tata rapi. Kita pakainya yang otomatis pertama adalah fuzzy. Fuzzy itu kan Anda tahu logika samar, bahasa Indonesianya logika samar. Berarti dia memang sudah bersinggungan dengan si unsupervised learning tersebut. Ada K-means clustering, kemudian ada self-organization map component atau SOM component, dan masih banyak lain. Itu bisa dipelajari. Sebenarnya kalian belum pernah belajar ya mungkin ya. Nanti kita akan besok pertemuan machine learning akan dipelajari secara lebih mendalam. Nanti ini kita akan membahas hanya KNN saja. Kemudian untuk KNN sendiri, maksud dari KNN itu adalah melihat nilai terdekat dari masing-masing tetangganya. Nah, yang kita tetapkan pertama di KNN itu adalah nilai K-nya sendiri, nilai K-nya. Berapa? Apakah nilai terdekat dari yang mau dilihat itu apakah 2, 3, atau 4? Nah, jadi bagaimana sih KNN itu? KNN itu kan melihat memberikan rankingan atau memberikan klasifikasi terhadap segala objek dan atribut dari data yang sudah di training tersebut. Misalkan nih ada sebuah apa namanya? Ada sebuah query, kemudian diberikan data training. Nah, terdapat beberapa jumlah K-nya, kemudian dari query tersebut Anda lihat seberapa banyak nilai K-nya itu keluar, kemudian dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, itu nanti akan memunculkan kemungkinan nilai-nilai K terdekat itu sendiri. Kemudian KNN sendiri sebenarnya sangat sederhana, seperti Anda melakukan rankingan, Anda lihat rankingan yang nilai terdekat atau terbesar dari nilai yang sudah ditetapkan, kemudian Anda lihat jarak minimumnya seberapa besar, seperti itu. Kemudian untuk KNN sendiri nilai yang atribut yang paling sering akan digunakan itu adalah multivariant XI dan juga Y. Yang mana data KNN dapat berupa data ordinal, kemudian skala kuantitatif, kemudian ada yang penting itu ada skala kuantitatif XI dan juga binernya atau nominal. Nah, itu nanti akan dianggap sebagai nilai Y. Nah, seperti ini. Bagaimana sih konsep jarak pada data dengan skala pengukuran? Gitu kan. Jadi kan kita nggak ngerti itu jarak pada data itu apa sih yang diambil. Nah, yang diambil itu adalah nilai nominal ordinal dan juga skala kuantitatifnya. Oke, sorry. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih kalau Anda mau tanya, gimana sih hitung kok bisa data itu dihitung dekat itu gimana sih? Apa sih yang dihitung? Yang dihitung itu nominal ordinal sama skala kuantitatifnya. Nah, contoh pengaplikasian KNN, algoritma KNN di sini yang sangat sederhana saja. Saya contohkan yang paling sederhana karena kalian kan langsung anak itu kan berarti langsung saya anggap kalian langsung tidak butuh algoritma yang bertele-tele panjang-panjang. Saya ambilkan yang ringkas saja. Nah, di sini ada algoritma KNN yang mana KNN jangan sampai lupa adalah
pencarian nilai tetangga terdekat gitu ya. Nah, pertama Anda harus menentukan parameter nilai K-nya dulu. Nilai K-nya itu adalah seberapa sih jumlah tetangga terdekat Anda. Kemudian setelah itu tentukan jarak antara data baru dengan semua data training. Kemudian yang ketiga adalah urutkan jarak tersebut dengan serta jangan lupa dengan menetapkan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimumnya. Nah, periksa kelas dari tetangga terdekat, kemudian gunakan mayoritas sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Nah, contohnya di sini, berikan data training berikut terdiri dari dua atribut dengan skala kuantitatif yaitu X1 dan X2, serta dua kelas yaitu baik dan buruk. Jadi ada data X1 dan X2, dua golongan X1 dan X2, ada beberapa data bla 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 bla, nanti digolongkan dari data bla 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 itu nanti ada baik buruk gitu kan. Nah, jika terdapat data baru yang mana nilainya itu X1 adalah 3, X2 adalah 7. Tentukan X3 dan 7 itu berada di kelas apa? Nah, bagaimana kalian membagi X1 itu 3, X2 itu 7 sebagai menentukan itu baik atau buruk? Nah, berarti kan kita yang pertama yang harus kita tentukan adalah ada datanya dulu. Kita lihat dulu apakah ada data yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran atau sebagai knowledge-nya. Knowledge base-nya kita harus ada data dulu, data trainingnya. Kalau nggak ada data yang buat di training kan kita nggak bisa menentukan bahwa X1, X3 itu baik atau buruk sesuai dengan, kalau ada datanya kita bisa mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, di sini akan saya berikan contoh datanya. Misalkan di sini adalah jika ada X1, X2 itu 7 itu buruk, kemudian X1 7 dan X4 X2 itu 4 itu buruk, kemudian X1 3, X2 4 itu baik, X1 1 dan X2 4 itu baik, maka X1 3 dan X1 7 ya kan? X1 3 dan X2 7 itu apa nilainya? Nah, itu yang kita buat, kita hitung menggunakan KNN-nya. Nah, pertama Anda menentukan dulu nilai K-nya dulu, parameter dari K-nya dulu, atau narrow net, kan namanya K narrow network kan. Jadi tetangga terdekatnya, Anda tentukan dulu tetangga terdekatnya. Sini saya tentukan K-nya itu adalah 3. Gitu ya. Saya tentukan K adalah 3. Nanti Anda boleh menetapkan 3, 2, 4 gitu, nanti boleh. Nanti otomatis perhitungannya akan berbeda. Nah, kemudian hitung jarak antara data baru dengan data semua trainingnya. Jadi data yang baru dengan data yang ada di trainingnya Anda hitung. Jadi misalkan di sini adalah, sebentar saya cari pensil dulu. Nah, di sini ini ada data baru. Berarti data baru itu 7 dikurangi 3. Gitu kan. Nah, di sini dipangkatkan 2. Di sini juga sama. Berarti 7 dikurangi nilai yang lama 7 berapa? 7 juga kan? Berarti 7 dikurangi 7 dipangkatkan 2. Gitu. Berarti 7 dikurangi berapa tadi? 3 pangkat 2. 7, 4 dikurangi 7 pangkat 2. Itu berapa? And then 3 dikurangi 3 data lama dan 3 data baru, itu berapa hasilnya? Kemudian 4 dikurangi 7, karena 7 masih data yang lama, itu 7. Berapa hasilnya? Nah, itu dari semua ini kita dapatkan ini. 7
7 kurangi 3 itu 4. 4 pangkat 2 itu berapa? Kita dapat 16. Kemudian 7 kurangi 3 pangkat 2 dikurangi minus 3 pangkat 2 itu kan berarti positif. Jadi kita dapat 25. Kemudian 3 pangkat 2 itu kan berarti jadi positif, jadi 9. Ini kita ketemu 13. Nah, ini berarti jarak antara data baru dan data lama seperti ini. Nah, ini data kelompok datanya data baru dan data lama. Kemudian kita urutkan jarak tersebut terhadap tetangga terdekat berdasarkan nilai minimum atau berdasarkan jarak minimum ke K. Jadi kan kita berikan peringkat dulu, jangan lupa kita berikan peringkat dulu. Ini kan berarti kita kalau lihat peringkatnya yang ada di peringkat 1 adalah yang dilihat adalah nilai yang terdekat. Yang terdekat itu adalah ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3, ini peringkat 4. And then Anda dari sini dilihat berarti kemudian Anda masukkan ke dalam tetangga terdekat. Kenapa kok kok yang ini kok dibuat ada tidak, Bu? Tidak dapat dari mana? Didapat dari kita lihat kan tadi K-nya sama dengan 3. Berarti kalau 3 berarti peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 kita masukkan semua ke dalam yang termasuk sebagai tetangga terdekat. Gitu ya. Jadi di sini kita masukkan sebagai bukan termasuk tetangga terdekat gitu ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita berikan seperti ini. Berarti ya sama dengan kelas tetangga terdekat. Berarti buruk 3Y itu berarti buruk. Kemudian yang 1 dan 2 yang paling dekat itu kan berarti kita buat sebagai baik dan baik. Kemudian gunakan variabel sederhana dari kelas tetangga terdekat sebagai nilai prediksi data baru. Hasil dari nomor 4 menunjukkan bahwa dari 3 tetangga terdekat terdapat 2 kelas baik dan 1 kelas buruk. Maka dapat disimpulkan data baru termasuk dalam kelas baik. Sampai di sini paham? Adik? Paham? Penjelasan saya mudah. Jelas atau tidak, Dek? Atau jangan-jangan nggak ada suaranya dari saya ngomong dari tadi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Paham? Paham? Jessica paham nggak? Oke. Kita nggak paham ya. Kemudian, nah, apa sih kelebihan dari Anda belajar algoritma tadi? Apa sih kelebihan dan kelemahan dari KNN? Menurut Robust terhadap data training, jadi dia memiliki noise, jadi dia memiliki robust terhadap nilai training yang memiliki noise. Jadi jika inverse kuadrat jarak terboboti sebagai jarak, maka dia harus memiliki data efektif yang berukuran besar gitu. Kalau berukuran kecil maka dia akan tidak kurang atau akan kurang efektif. Kemudian untuk kelemahannya, jadi kita perlu menentukan parameter untuk kelemahannya. Kemudian
jarak sebagai basis pembelajarannya itu juga kurang jelas karena kita menentukan sendiri berapa parameternya, kemudian tipe apa yang harus harus digunakan, kemudian computation cost-nya juga sangat tinggi karena dia menghitung angka semua data training harus dihitung satu persatu, jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitung. Kemudian untuk perhitungannya, untuk Anda bisa cari di sini beberapa materi penerapannya. Nah, jika ada soal seperti ini, itu sih nanti bisa dikerjakan ya. Jika ada kelas seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan di kelas yang baru atau di data yang baru? Ini nanti bisa dicoba-coba. Mungkin besok akan saya tanya bagaimana ada yang bisa berhasil mencobanya atau tidak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini akan saya sharekan absensi. Ini kelas B ya, elektro kelas B ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ini silahkan bisa kalian absen dari jam sekarang sampai jam 9.40. Nih, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil kalian absen sih? Halo, Bu. ada yang mau ditanyakan ya? Bu. Itu sertifikasi rapid manner-nya yang mana ya? Sertifikasi rapid manner. Sebentar. Oke. Absen dulu, nanti 5 menit lagi kita mulai tentang pembahasan sertifikasi. Oke? Oke.